Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada video kali ini gue mau bahas spek mesin nih. Spek mesin dari Suzuki Satria View gue. Jadi pada video sebelumnya yang ini, di sini gue akan bahas 3 part wajib. Nih, 3 part wajib Satria View, yaitu 3 pilar ya kan, CDI, knalpot sama karbu. Itu wajib di Satria View standar. Nah, singkat cerita gue mau cerita dikit. Jadi Satria View ini gue beli second karena mungkin dari orang sebelumnya kurang perawatan atau gimana ya kan. Jadi gue pakai sekitar 2 bulan pulang pergi Depok Cakung. Knalpot dari Satria View gue ini ngeluarin asap ya kan, asap warna putih gitu. Nah, akhirnya gue bawa ke bengkel. Ternyata pas dibongkar ini, gue bahasa pakai nama bengkel aja lah ya. Pas dibuka ternyata boringannya itu baret dan seharusnya juga baret. Baretnya itu pertama sih cuma 2, habis itu bongkar yang kedua kalinya makin lama makin banyak baretnya. Ibarat kata kayak merambat lah gitu. Dan di kepala seher itu ada rembesan oli. Jadi olinya udah naik ke atas. Jadi otomatis knalpotnya ini ngeluarin asap. Dan di situ juga tenaga dari Satria View gua berkurang. Menurut gua lumayan signifikan lah ya berasanya. Yang tadinya responsif jadi agak loyo gitu. Akhirnya gua memutuskan buat ganti seher atau bore up motor Satria View gua. Pun di sini juga gua naik seher itu atau bore up itu nggak gede-gede banget. Di sini gue naik seher itu cuma 63,5 di situ. Di sini gue pakai cara murah, nggak pakai beli blok seher nih atau nggak beli boringan baru. Jadi gue pakai boringan yang lama. Abis itu gue tanam boring atau biasanya itu disebutnya tanam liner lah. Oke, jadi sekarang pada video kali ini gue mau jelasin apa aja yang gue ganti saat gue bore up Satria View gue ini. Simak ke video selanjutnya. Oke, sekiranya waktu gua proses bore up itu maaf banget nih, gue tuh nggak sempet videoin karena nggak ada kepikiran juga buat videoin proses bore up ya. Jadi di sini gue mau cerita aja dari proses bore up ya. Terus nggak lupa juga hasil dari bore upnya. Nanti kalau gue cerita doang nggak ada hasil disangka bohong ya kan. Oke, jadi cara pertama itu, part pertama yang harus dibeli saat bore up di motor gua. Akhirnya gua beli piston atau seher. Di sini gua pakai seher film di sini. Sorry. Di sini gua pakai seher film nih kayak gini kira-kira. Seher film gua ngambil ukuran 63,5. Jadi kalau dihitung pakai rumus hitung cc itu kira-kira kayak gini. 0,785 dikali bor dikali stroke. Jadi bor itu 2 kali kita hitung, habis itu stroke kita kali. Itu cara kita ngitung cc di motor kita. Jadi 0,785 kali 63,5 kali 63,5 dan dikali lagi sama panjang stroke dari Satria View. Di sini stroke aku pakai stroke standar. Itu panjangnya 48,8 dan hasilnya setelah dihitung itu cc-nya dapat 155. Jadi Satria View standar itu kan diameter pistonnya itu atau diameter seher itu ukuran 62. Jadi 62 kali 62 dikali 48,8 hasilnya itu cuma 147,3 apa 5 gitu. Nggak sampai 150 sih. Jadi ya namanya pabrikan pasti kan dibuletin. Dan pertama itu gue beli seher film kayak gini. Tadi udah gue unjukin. Film di sini gue beli harga kisaran 200 ribuan lah, paling mahal. Itu film itu gue beli udah ada coakan klepnya. Jadi walaupun udah ada coakan klepnya, tapi untuk kepala seher itu lebih jenong daripada standarnya. Otomatis kompresi lebih tinggi daripada pakai seher standar Satria View. Di situ 200 ribu. Nah, habis proses kita beli seher, boringan ini kita buka nih, kita bawa ke tukang bubut.
Nah untuk tukang bubutnya sendiri, kira-kira kalau nanam liner tuh jadinya kayak gini nih, ada fotonya. Nah ini kira-kira kayak gini. Jadi tanam boringannya itu baja biasanya, kalau nggak baja diesel, apalah gitu namanya. Kira-kira jadi di sini di boringannya ditanam sama tukang boringnya, tukang bubutnya. Itu nanam boring atau tanam liner harganya 250.000. Itu udah semualah, kita udah terima jadi. Seher 200.000, tanam linernya 250.000. Habis itu kata mekanik gue disaranin untuk porting, karena kalau mau bore up nggak di porting nanggung lah gitu ya kan. Dan akhirnya di porting, gue ngomong di mana ya, takutnya bosen nih. Gue juga waktu itu sorry nih nggak gue videoin ya kan, untuk proses pembongkaran atau pemasangannya. Mungkin di sini aja lah ya, di sini gue cerita aja. Nah untuk nanam boring kan 250.000, seher filmnya itu 200.000. Nah abis itu gue porting di bengkel gue kena 350.000. Buat lu yang mau porting di bengkel gue bisa DM ke IG gue. IG gue taruh di deskripsi di bawah. Ntar untuk hasil jangan takut dah pokoknya. Ntar lihat aja hasil dari motor gue di akhir video ini. Sorry ada yang lewat. Nah untuk hasil dari video ini, hasil dari bore up motor ini gua taruh di akhir video. Waktu motor ini gua tes lawan beberapa motor teman gua yang cc-nya sekiranya deket lah, 150, 150. Habis itu ada satu lagi lawan Honda Sonic yang ini, yang ada video gue sebelumnya yang ini, yang Honda Sonic cc 180 dengan 24 HP waktu itu pas di dyno. Nah itu gue cobain juga sama saat review gue. Nah bisnis itu saran gue lebih enak lu beli seher dulu. Jadi abis beli seher nih, kita bawa ke tukang bubut. Nah nanti biar kita mempermudah pekerjaan tukang bubutnya buat ngitung diameter boringannya juga. Jadi di situ gue 63,5. Itu 200.000 tambah 2,5, 4,5, 4,5 tambah 3,5 porting berapa tuh? 800.000. Terus sama biaya pasangnya, bongkar pasang di mekanik gue kisaran 150.000. Berapa tuh jadi? Ya sekitaran 1.000 lah. Sekitaran 1 juta kalau mau bore up. Itu udah mau porting ya. Biasanya kan kalau kita beli paket doang itu sekitar 1 jutaan. Itu belum sama porting sih biasanya. Nah gue kemarin memutuskan kayak gitu sih, biar boringan gue yang lama ini masih bisa kepake. Nah habis itu udah dipasang ya kan. Akhirnya di bagian sini nih, di bagian koplingnya gue juga mau bahas. Di bagian kopling ini udah gue ganti juga pakai Kawahara. Nah untuk kampas kopling gue pakai Kawahara, per koplingnya pakai per kopling Shogun FL. Kampas kopling Kawahara itu gue beli kisaran di 175.000, gue masih inget 175.000. Per koplingnya Shogun FL harganya 50 ribuan, itu udah PNP. Tapi kayaknya udah lembek nih per kopling gue, udah melar, jadi sentakannya kurang enak. Ntar kedepannya gue mau ganti pakai per kopling RMG yang semi kompetisi, doain aja biar cepet dibeli. Dan untuk karbu nih, untuk karbu di sini gue udah penyesuaian juga. Main JT itu kata mekanik gue ukuran 115, pilot jetnya pakai ukuran 42. Jadi motor gue nggak langsam sih, soalnya juga karbunya KW kan, udah gue jelasin juga di video-video gue. Karbu gue tuh KW banget dah kayaknya. Oke, mungkin waktu gue bore up sih segitu doang sih ya, nggak ada yang diganti lagi. Cuma porting, beli seher film, nanam liner atau nanam boring. Di situ penyesuaian di karbu, main jet, pilot jet. Nah untuk bagian kopling ini terserah kalian gitu, penyesuaian sendiri, mau diapain lagi terserah. Oh ya, dan untuk gearnya nih,
Untuk gearnya gue pakai gear ukuran standar karena menurut gue ya naiknya juga nggak gede-gede banget ya kan, naik mesinnya atau naik Sahara. Jadi gearnya gue pakai ukuran standar 43 belakangnya, depannya itu 14, ukuran 428 karena gue masih suka bobo jauh kan, takutnya kalau rantai tipis bau nanjak, terus juga boncengan katanya rentan lebih putus gitu, lebih rentan putus. Dan untuk bagian mesin gua nih udah gak ada yang diapa-apain lagi, semuanya standar, no kena standar, klep standar, semua standar. Oh ya, satu lagi nih, sorry, di bagian sini nih busi gua pakai busi standar, tapi sama mekanik gua resistor businya itu dicabut, jadi tenaga atau aliran listrik dari coil itu ngalir semuanya langsung ke sini. Jadi ibarat kata kayak pakai cangklongan busi racing gitu, full harusnya masuk ke dalam. Nggak disaranin buat kalian yang motor injeksi ya, kalau mau lepas ginian, lepas resistor busi. Kalau motor karbu masih oke lah. Dan di sini gue busi pakai busi Breeze yang chopper, harganya cuma 50.000. Dan menurut gue segitu, dari yang udah gue bore up sama ganti busi, ganti bagian sini nih, bagian kopling, menurut gue segitu di motor gue udah cukup yang gue rasain. Trek pendek pun cepet banget naik ya, jadi karena kompresinya itu naik, kira waktu itu sih pas di dial itu atau di dial kompresi dapat di 11 itu, padahal gue kok ini nih, sorry lupa jelasin gue, padahal di sini kan ada packing ya, di set review itu packing standar itu kan 3 lembar, biasanya pada pakai selembar biar kompresinya lebih tinggi. Tapi menurut gue ini sehari gue udah jenong, nanti gue pakein ini satu, kompresinya makin gila lagi kan. Gue masih mau gue pakai harian, main aman aja ya kan. Di sini gue packingnya pakai masih 3 lembar ini, packing 3 lembar, tapi bensin selalu Pertamax. Habis itu karena Sahara juga udah jenong, jadi packingnya ini nggak gue pakai selembaran. Nah, untuk hasil video atau hasil dari bor apaan ini berhasil atau enggak ada di video gue, simak video gue yang ini. Dan untuk pembahasan bagian mesin gue, kopling segala macam itu udah gue jelasin di video ini. Mungkin nanti kedepannya gue mau beli action cam kali ya. Sebelumnya itu gue udah punya action cam sih, gue mau beli action cam lagi buat biar lebih ada bukti lah gitu, biar kelihatan di speedonya seberapa cepat dapat torsinya atau kecepatannya di motor gua kalau kita udah bore up. Oke, sekian video bahas mesin saat review gua. Sekiranya menurut gua banyak kekurangannya sih ya dari video ini, karena gua bongkar waktu itu, pas bongkaran itu gua nggak videoin. Tapi sekiranya udah gue ceritain lah dari spek mesin gua. Di sini juga IC udah gue sumpel ini, tapi masih tetap dipasang tapi disumpel doang nih. Ini udah ketutup. Mungkin sekian video singkat dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih yang udah keklik video ini. Mungkin di video selanjutnya gue bakal pakai action cam, kita mau coba lawan motor-motor 150 yang zaman-zaman sekarang. Nah, untuk hasil video atau hasil dari borapan ada di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.